Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita langsung lompat ke fase 3 dari sistem penjualan Sabri Subi. Ini fase yang krusial banget buat nangkep prospek. Sumber kita masih sama materi penjelasan tentang fase spesifik ini ya. Misi kita, ya kita mau bedah bareng gimana sih cara efektif ngumpulin detail kontak dari orang-orang yang potensial jadi pelanggan Anda. Oke deh, mari kita bongkar ini. Iya, fase ini penting banget sih. Kayak jembatan gitu ya. Fase 2 kan udah narik perhatian nih. Nah, fase 3 ini yang jaga biar mereka nggak lepas. Penghubung antara tertarik sama potensi beli nanti. Nah, dan di materi Anda ini disorot banget ya. Kesalahan umum yang sering kejadian. Bisnis tuh seringnya buru-buru mau jualan. Pakai istilahnya, serangan frontal penuh. Jadi orang baru kenal langsung diarahin ke halaman penjualan gitu. Katanya ini hampir selalu gagal ya. Khususnya buat prospek dingin. Kenapa tuh? Gini loh, karena nggak pas aja timingnya. Prospek yang dingin itu kan belum siap, belum tentu butuh juga. Maksa mereka beli saat itu tuh kayak, ya ngajak nikah di kencan pertama lah kurang lebih. Nah yang menarik di sini justru sistem ini tuh sengaja nggak minta jualan di depan, fokusnya bega. Oh, jadi bukan jualan ya fokusnya, terus apa dong? Nah iya, solusinya itu bikin yang namanya halaman opt-in yang mematikan. Mematikan di sini maksudnya efektif banget gitu ya, bukan seram hehe. Tujuannya cuma satu. Dapat nama sama alamat email, bukan duitnya, tapi izin buat ngobrol lebih lanjut. Dan ini bisa jalan karena ada tukarannya, ada nilainya. Nyambung sama fase sebelumnya kan? Halaman ini nawarin yang namanya High Value Content Offer atau HCO. Bisa e-book gratis, webinar, atau apalah yang relevan buat mereka. Nah, ini dikasih sebagai imbalan data kontak tadi. Jadi fair, gitu. Oke. Dan di materi itu dirinci juga ya, elemen-elemen kunci biar halaman opt-in ini beneran nendang gitu. Kuncinya katanya di judul, harus super menarik perhatian, yang bikin orang tuh, wah harus baca nih. Terus ada statistik menarik nih dari David Ogilvy. Katanya, 5 kali lebih banyak orang baca judul daripada isinya. Dan sebagian besar duit iklan tuh habisnya cuma buat judul doang. Gila ya, penting banget berarti. Banget, judul itu gerbangnya kan, tapi elemen lain juga dukung. Ada subjudul buat perjelas lagi tawarannya. Terus poin-poin penting, bullet points itu loh, harus singkat tapi bikin ngiler gitu. Jawab untungnya buat gue apa. Formulirnya juga simpel aja, nama sama email biasanya. Cukup, biar nggak malas ngisinya. Oh ya, sama gambar atau visualnya, biar kebayang dapat apa. Jadi semua elemen itu kerja bareng ya, bukan asal pasang. Betul, dan ini semua bukan cuma taktik kecil-kecilan aja ya. Ada tujuan strategisnya yang lebih gede kalau kita sambungin ke gambaran besarnya. Fase 3 ini fungsinya buat naikin prospek di formula pasar yang lebih besar. Intinya gini, kebanyakan orang di pasar Anda tuh sebenarnya belum siap beli sekarang. Tingkat kesadarannya beda-beda. Maksudnya gimana tuh tingkat kesadaran beda-beda? Ya, ada yang belum sadar kalau punya masalah, ada yang sadar masalah tapi bingung solusinya apa. Nah, tugas fase 3 ini manasin mereka. Dari yang tadinya nggak tahu atau bingung, jadi lebih teredukasi. Jadi mulai ngelirik solusi Anda. Lewat konten yang kita kasih tadi, sama komunikasi email nanti. Kita bangun jembatan edukasi gitulah. Oh, jadi kita bisa nyamperin pelanggan idaman kita lebih awal ya, sebelum kompetitor nawarin jualan. Kita masuk duluan, tapi caranya ngasih ilmu gitu. Fokusnya bangun hubungan, bukan transaksi instan. Persis. Ini investasi jangka panjang sebetulnya. Dan tujuan akhir dari keseluruhan sistem ini kan yaitu bangun mesin akuisisi pelanggan yang bisa diprediksi, bisa diukur. Fase 3 ini bagian penting dari mesin itu. Biar nanti ujung-ujungnya biaya iklan bisa jadi profit. Tanpa fase ini mesinnya nggak jalan lancar. Oke, jadi ringkasnya nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya sih pergeseran cara pikir ya. Dari yang tadinya minta dulu, ayo beli. Jadi kasih dulu nih, ada konten bagus buat kamu. Bangun daftar kontak yang berkualitas dengan ngasih nilai duluan, itu fondasinya. Nah, ini jadi mikir ya. Kalau pendekatan edukasi dulu, minta belakangan ini efektif banget di bisnis, kira-kira prinsip dasar kasih nilai dulu sebelum minta ini bisa nggak ya kita terapin di area hidup yang lain? Mungkin pas kita mau sharing ide di kantor, atau pas belajar sesuatu, atau bahkan buat nguatin hubungan sama orang lain gitu. Wah, pertanyaan bagus itu buat direnungkan. Coba Anda pikirkan ya. Sampai ketemu lagi di Deep Dive kita berikutnya.